Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama aku, Ayumi. Oke guys, jadi di vlog kali ini aku mau tunjukin kegiatan aku di siang hari, karena nanti malam aku mau pergi ke Malang sama satu angkatan agribisnis 2020. Jadi angkatanku itu mau kunjungan industri ke daerah Malang guys. Aku seneng banget, jadi siang ini aku mau bikin bekal buat nanti malam. Untuk siang ini aku masak daging sapi, karena kemarin aku udah dibawain sama ibu dari rumah untuk bawa daging sapi. Karena kan aku punya darah rendah ya, jadi sama ibu aku dibelikan daging sapi buat naikin darah aku biar gak darah rendah lagi guys. Oke, jadi aku saranin sama kalian kalau misal kalian punya darah rendah kayak aku, kalian harus banyakin makan daging sapi, daging sapi, daging kambing. Itu bener-bener bagus banget sih buat darah rendah. Btw guys, ketika aku potong dagingnya itu ada problem sedikit, karena kemarin aku taruh di freezer, jadi sekarang itu bener-bener beku banget dan kuat gitu loh ketika aku potongnya. Jadi agak susah, karena untuk masak hari ini akan aku makan untuk sore hari sama malam hari. Jadi aku harus masak lebih banyak lagi, karena biar cukup gitu loh sampai aku makan malamnya nanti ketika aku bawa kunjungan industri, maksudnya sewaktu di busnya gitu. Dan juga guys, karena aku anak kos, aku juga harus mandiri buat masakin diri aku sendiri. Tapi kalau semisal aku di rumah, pasti aku selalu dimasakin ibu gitu loh. Aku sampai kangen banget masakan ibu aku. Padahal kemarin aku habis aja pulang. Ya namanya anak pasti kangen banget sama orang tua kalau semisal jarang banget ketemu gitu guys. Pasti kalian juga gitu kan. Untuk masak hari ini daging sapi nanti aku akan campur sama sayur sawi. Bener-bener aku tuh suka banget sama sayur sawi, gak tahu kenapa seenak itu guys. Btw guys, untuk sayur sawi ini biasanya dibuat kimchi ala-ala Korea gitu, karena aku suka banget sama film Korea. Aku tuh kepengen banget bikin kimchi, tapi nggak tahu sih rasanya seperti apa, aku suka apa nggak tahu, karena aku masih belum pernah coba. Suatu saat aku pasti akan belajar bikin kimchi, dan aku kalau misal bisa, aku pasti akan tunjukin ke kalian kalau misal aku udah bisa bikin kimchi. Karena aku anaknya tipe orang yang nggak suka kotor, jadi semua bahan-bahan yang udah aku potong-potong tadi aku singkirkan biar bersih semua, langsung aja aku lap-lap gitu. Kalau misal aku masak nih ya guys, tapi tempat yang buat aku masak itu kotor, aku bener-bener kayak nggak bisa fokus buat masak. Oh ya guys, untung aja aku hampir lupa buat masak nasi. Biasanya aku tuh selalu kebiasaan kalau misal masak nasi itu harus di awal, jadi biar enak kalau misal masakannya udah matang langsung kan nasinya udah matang. Tapi kali ini aku bener-bener lupa banget. Untung aja aku ingat, jadi aku langsung aja masak buat nasinya terlebih dahulu. Untuk masaknya nih ya seperti biasanya, aku selalu menggunakan jari untuk takaran airnya. Meskipun pakai jari guys, tapi nasi yang dihasilkan itu bener-bener pulen banget, aku suka. Karena udah nanak nasi, jadi sekarang waktunya aku buat memulai masak. Oke guys, jadi pertama yang aku lakukan ya seperti biasanya selalu tuang minyak. Untuk masak yang pertama, ini aku masak lauk paukku terlebih dahulu. Aku masak tempe, karena aku suka banget sama tempe. Bener-bener seenak itu, apalagi dia mengandung protein yang banyak banget. Aku maaf banget ya guys, ketika aku ngerekord tempe itu ternyata tuh kameranya mati. Jadi bener-bener gak bisa ngerekord sampai tempenya itu matang gitu. Jadi ya langsung lanjut buat masak tumis daging sapinya. Oh ya guys, kalian udah tahu kalau misal kalian ngikutin aku udah lama banget, aku gak pernah pakai penyedap sama sekali apapun itu mereknya. Jadi aku suka banget kalau misal aku masak daging sapi itu kan udah ada penyedapnya ya. Jadi bener-bener enak banget deh, nanti aku jamin masakan aku bener-bener enak banget. Untuk masak sayur aku selalu sengaja taruh di akhir, karena sayur itu kalau misal dimasak terlalu lama itu nanti pasti warnanya bener-bener gak bagus dan layunya pasti di akhir. Tapi kalau misal masak sayur di awal dan dagingnya itu dicampur di akhir, itu pasti nanti sayurnya itu cepet banget layunya gitu loh. Akhirnya masakan aku hari ini udah matang. Ini bener-bener aku lapar karena mencium baunya itu bener-bener harum guys. Masak tempe sama masak tumis bener-bener enak banget sih. Oke, jadi setelah selesai masak aku juga tidak lupa untuk mencuci peralatan yang aku gunakan tadi. Oke guys, jadi aku tuh gak suka banget kalau misal aku habis masak terus aku biarkan gitu aja. Jadi selesai masak aku langsung cuci. Aku suka banget kegiatan cuci piring karena bener-bener seenak itu kalau semisal semua peralatan itu bersih. Akhirnya untuk cuci piring dan masak hari ini udah selesai, kita langsung lanjut buat makan. Akhirnya guys, aku bener-bener suka banget ketika aku selesai masak dan waktunya buat makan, karena kayak terbayarkan gitu loh habis susah-susah dan bersenang-senang kemudian. Aku minta maaf banget ya guys ke kalian, kemungkinan ketika aku persiapan nanti aku nggak bakal ngerekord semuanya karena aku tuh bener-bener super sibuk banget hari ini. Kalau misal aku sempetin buat ngevlog nih, maksudnya buat aku record, nanti pasti ada aja barang yang tertinggal gitu. Jadi aku takut banget hal itu terulang lagi di aku. Jadi aku nanti fokus buat prepare apa aja barang yang aku bawa. Dan kita ketemu nanti sore sekitar jam 6 kalau nggak setengah 7 malam. Dan untuk siang ini aku bakal simpan energiku untuk nanti malam, karena pasti kalau misal nggak aku simpan nanti malam tuh bakal lelah banget sih. Oke, jadi aku bawa ransel ini. Di sini udah ada baju, mukena, skincare, terus juga casan HP, dompet juga udah aku taruh sini.
Dan oke, jadi kita ketemu di kampus. Aku udah ganti baju juga. Karena sekarang udah jam 7 nih, aku persiapan mau berangkat ke kampus karena nanti takut banget ketinggalan busnya guys. Jadi kemungkinan besar aku pulang hari Kamis pagi. Akhirnya guys, ini aku udah sampai di kampus. Ternyata masih banyak banget teman-teman aku yang belum datang. Jadi aku harus menunggu sama teman-teman yang lain dan kita berangkat jam 9. Sumpah kelas sampai sini. Boleh berkatan gimana? Boleh berkatan. Ada buri. Hai. Alhamdulillah. Kita mau itu malam. Agak beda emang. Sekarang ngalah Oke. Ya di pinggir kiri. Ya tujuan kita. Ayo masuk saya. Oke guys, ini udah ada di daerah Malang, tapi untuk tujuannya itu masih belum sampai. Jadi kurang beberapa jam lagi kita udah sampai ke daerahnya gitu. Dan nanti kita bakal berhenti di rumah makan untuk makan paginya. Dan ya habis ini aku langsung tidur dulu karena emang masih beberapa jam lagi. Guys, sekarang udah pagi, kita udah sampai di Malang. Dan ini kita mau menunaikan ibadah sholat subuh. Akhirnya guys, sekitar jam 3 aku udah sampai di tempat makannya. Dan di tempat makan ini menyediakan kamar mandi, musola juga untuk sholat. Aku udah mandi, udah sholat juga, sholat subuh maksudnya. Dan kita tunggu sampai jam 5 pagi. Untuk makan pagi ini kita ada jadwal gitu, jam 5 lebih 45 menit. Kita sekarang mau makan. Ya, makan pagi. Untuk makan di rumah makan ini prasmanan, jadi bener-bener enak banget kalau misal makan prasmanan karena kita ambil semaunya kita. Makasih. Karena dari tadi subuh aku nahan lapar, jadi makan pagi ini dijamin lahap banget deh makannya. Apalagi masakannya juga enak-enak di rumah makan ini. Ini kalau misal aku kasih rating ya, 1 sampai 10 aku kasih rating 9 karena bener-bener seenak itu dan prasmanan juga. Jadi mengenakkan kita kalau misal kita mau ambil apa aja. Akhirnya guys, sekitar jam 8 pagi ini udah sampai di PTPN 12 Wonosari Kebun Teh Malang. Bener-bener bagus banget dan di sini udaranya sejuk. Kemungkinan karena daratan tinggi juga ya guys. Ketika aku masuk di Kebun Teh Wonosari Malang ini, rasanya itu vibes-nya seperti di film My Heart. Bener-bener sebagus itu. Dan di sini aku udah dikasih kayak tanda gitu kalau misal kita itu mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi. Pagi ini bener-bener seneng banget karena aku udah lihat secara langsung Wonosari itu seperti apa. Karena
karena aku dari dulu tuh penasaran. Dan ya kita langsung aja ke aulanya. BTW ini kayak perkenalan gitu, perkenalan sejarah-sejarahnya kayak gitu guys. Jadi nanti aku nggak bakal ngerekord sepenuhnya karena ada yang tidak boleh direkord. Dan ya ini momen paling istimewa karena pemberian hadiah dari pihak Politeknik Negeri Banyuwangi ke pihak Wonosari PTPN 12 Wonosari Malang. Jadi kegiatan habis ini kita langsung aja ditujukan ke pabriknya, tapi mohon maaf banget aku nggak bisa ngerekord karena tidak boleh direkord guys. Jadi ini aku langsung aja ke kebun tehnya secara langsung. Kalian pasti akan lihat bagaimana indahnya kebun teh di Wonosari Malang ini. Di PTPN 12 Wonosari Malang ini hanya memproduksi 3 produk, yaitu green tea, black tea, sama white tea aja. Jadi yang diproduksi utama itu black tea ya guys. Aku seneng banget wisata kunjungan industri ini sampai ke Malang karena angkatan tahun lalu dia itu hanya di Jember aja, nggak sampai ke Malang. Tapi angkatan aku bisa sampai ke Malang dan bisa melihat secara langsung Wonosari. Ada pisang. Akhirnya tepat jam 1:30 ini aku udah sampai di PT Amarta Indah Otsuka. Jadi aku sama teman-teman aku mau masuk ke pabrik yang Sojoy, tapi kita nggak boleh ngerekord sama sekali. Jadi sewaktu pabrik produksinya itu nggak boleh direkord sama sekali. Boleh ngerekord tapi hanya di tempat-tempat tertentu saja. BTW ini di lantai 2 boleh direkord, dan di sini juga menyediakan kayak studio foto kayak gitu, tapi bukan, lebih tepatnya kayak studio foto tapi yang online gitu loh guys. Jadi kita langsung aja, dan ini filenya bisa diunduh di lamannya situs Sojoy. Jadi kunjungan industri ini wajib diikuti oleh semua mahasiswa agribisnis angkatan 2020, dan kita itu bawa 2 bis ya, dan 1 bis itu terdapat 2 kelas. Jadi emang bener-bener asik banget deh kunjungan industri hari ini. Dan juga untuk alat-alat produksinya itu bener-bener canggih banget, dari Jepang langsung, kemungkinan ya didatangkan dari Jepang langsung. Aku bener-bener speechless banget sama peralatan alat-alatnya, itu bener-bener canggih banget guys. Dan ya kita habis ini langsung aja ke pabrik pembuatan Pocari Sweat. Oke guys, kita langsung lanjut. Oke, jadi sebelum ke pabriknya kita diarahkan ke aula terlebih dahulu, dikasih materi sejarahnya PT Amarta Indah Otsuka itu seperti apa. Dan kalian tahu di sini tuh aulanya bener-bener bagus banget, interior yang dipilih tuh modern banget deh, pokoknya bener-bener jempol banget buat PT Amarta Indah Otsuka, apalagi kayak gaya-gaya Jepang gitu. Sewaktu di aula ini aku berani ngerekord karena dibolehkan sama petugasnya di sana. Sebelum materi dimulai itu dibolehkan ngerekord, tapi sewaktu materi dimulai itu tidak boleh direkord. Jadi di sini aku ngerekord seperti interior-interior yang ada di sana, itu bener-bener bagus banget. Dan yap, ini sesi yang paling istimewa banget karena pemberian hadiah dari Politeknik Negeri Banyuwangi ke PT Amarta Indah Otsuka. Jadi setiap industri yang dikunjungi itu selalu dikasih hadiah sama pihak Politeknik Negeri Banyuwangi. Dan yap, ini adalah produk yang dikasih sama PT Amarta Indah Otsuka, yaitu Ion Water produknya. Akhirnya untuk sesi materi udah selesai. Ini kita satu angkatan diarahkan ke pabrik pembuatan produksinya, tapi nggak boleh direkord sama sekali. Dan kalian tahu, aku kasih tahu di sini itu bener-bener canggih banget, semuanya itu bener-bener canggih. Dan yap, kita ini langsung aja turun dan kita langsung aja pulang guys, karena emang hari udah menunjukkan sore juga, waktu kunjungan udah selesai. Alhamdulillahnya untuk kunjungan hari ini udah selesai, kita langsung aja pulang. Dan yap, ada banyak banget pelajaran yang udah aku petik dari kunjungan ini. Aku mengerti apa aja sih sejarah pendirian dari PT Amarta Indah Otsuka dan PTPN 12 Kebun Teh Wonosari Malang. Dan untuk botolnya itu diolah, jadi nggak ada limbah sama sekali yang dibuang. BTW tadi juga melakukan foto bersama satu angkatan 2020. Bener-bener asik banget hari ini, banyak banget cerita yang aku ambil untuk kunjungan industri hari ini. Ayo. Oke Pak, aku langsung
Akhirnya karena sekarang udah sore, ini aku sama satu rombongan ini mau pulang ke Banyuwangi. Dan ya aku juga dikasih beberapa produk. BTW tadi aku juga dikasih pin, bagus banget, Pocari Sweat. Kemungkinan besar guys, kita nanti bakal berhenti di tempat pembelian oleh-oleh dan juga buat mandi juga. Di tempat makan juga disediakan tempat makan juga. Jadi aku nggak perlu khawatir lagi kalau misal nanti aku kelaparan. Dan kalian tahu kunjungan industri ini itu bener-bener gratis banget. Itu biaya dari kampus semua. Terima kasih Kampus Politeknik Negeri Banyuwangi. BTW guys, ini aku udah mandi, udah sholat maghrib juga, sholat isya juga sudah. Dan ya sekarang kita langsung aja makan. Jadi makan malam ini tuh prasmanan juga. Aku suka banget ketika makan prasmanan, karena kalau misal kita makan gak prasmanan itu pasti bakal tetap lapar. Tapi kalau misal makan prasmanan, kita tuh bisa nentuin seberapa sih makanan yang kita makan gitu loh. Oke guys, aku makan dulu ya guys, karena aku bener-bener lapar banget. Karena tempat rumah makannya itu sampingan sama tempat beli oleh-olehnya, jadi aku juga mampir ke tempat beli oleh-oleh karena aku mau membelikan ibu kos sama teman kosku namanya Desti. Jadi di sini menjual banyak banget serba-serbi oleh-oleh dari beberapa UMKM. Sebenarnya aku di awal tuh bener-bener bingung banget mau beliin apa, karena emang aku nggak tahu oleh-oleh khas dari Malang. Jadi di sini aku beliin baklava aja yang bener-bener udah namanya Malang gitu. Ya udah aku beli itu dan harganya hanya 27-an. Karena aku beli 2, jadi aku habis 54 aja. Untuk keluarga aku nggak belikan karena emang aku pulang kos itu minggu depan gitu. Jadi aku takutnya jamuran. Jadi guys, maaf banget nanti kalau misal ada beberapa hal yang nggak aku record karena baterai aku hampir habis. Dan ya kita ketemu di kos nanti ya guys, sewaktu aku udah ada di Banyuwangi. Oke guys, karena sekarang aku udah di kos, jadi hari ini aku mau review apa aja kemarin yang aku dapat selama aku tour ke Malang sama satu angkatanku. Jadi kemarin aku udah dikasih mojito, dan juga kemarin aku ada di PT-nya Otsuka. Kemarin aku dikasih beberapa macam produknya dari Otsuka. Jadi ini adalah beberapa produk kemarin yang udah aku dapat. Jadi dari PT Otsuka sendiri, PT Pocari Sweat, aku dikasih Oronamin Sea Drink PT Otsuka. Jadi ini bener-bener aku dikasih secara gratis. Satu angkatan aku dikasih secara gratis. Sama kemarin aku juga dikasih Vape Mini. Ini produknya dari Otsuka juga. Terus juga aku udah dikasih Ion Water Pocari Sweat. Ini dikasih secara gratis. Yang paling menarik lagi, kemarin aku juga dikasih Sojoy dengan varian rasa terbaru. Ini masih belum diedarkan. Jadi bener-bener baru banget, masih belum diedarkan. Sojoy Mocha Choco Cashew. Nih rasanya Sojoy. And kemarin aku juga dapat dari Mojito, yaitu Apple Mint Tea. Ini dari PTPN Wonosari. Aku juga dapat secara gratis, satu angkatan kemarin dibagi. Dan kalian tahu ini tuh bener-bener dikasih secara gratis guys. Dan ya ini kemasannya estetik banget. Jadi besok sewaktu aku minum ini, kemasan ini bisa aku jadiin vas bunga. Jadi kemarin aku dapat ini semua. Dan ya study tour kemarin itu aku juga harus mengerjakan laporan yang sangat banyak sekali, dan aku senang banget dapat produk ini semua karena gratis.